Annahu, kata Rasul, bahwasannya penyakit ta'un adalah kana azaban yab'asuhumullahu ta'ala ala may yasha. Ta'un adalah penyakit azab yang Allah turunkan kepada makhluknya, itu kepada seluruh manusia, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin, kata Rasul. Akan tetapi penyakit ta'un ini Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wa salamuhu, ballagha risalata wa addal amanah wa nashal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir insyaallah taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu pahala syahid bagi wabah ta'un. Masih berkenaan dengan bab sabar. Dijelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya beliau bertanya kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, fa akhbaraha, kemudian Rasul mengkhabarkan kepada ibunda Aisyah tentang ta'un, yaitu tentang wabah penyakit ta'un. Annahu, kata Rasul, bahwasannya penyakit ta'un adalah kana azaban yab'asuhumullahu ta'ala ala may yasha.
Ta'un adalah penyakit azab yang Allah turunkan kepada makhluknya, itu kepada seluruh manusia. Kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin, kata Rasul. Akan tetapi penyakit ta'un ini Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman di sini. Azab bagi seluruh manusia selain daripada orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin, dan tidaklah dari seorang hamba yaqa'u fi ta'un, yang dia terkena musibah, bencana ta'un, fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban, kemudian dia sabar, menetap di tempatnya dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia meyakininya dengan pasti, dengan yakin, tidaklah apa yang menimpa atas dirinya kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu, kecuali dia akan mendapatkan mislu ajri syahid, pahala seperti orang yang sedang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran balasan pahala bagi orang-orang yang terkena penyakit ta'un. Lantas kita bertanya, apakah wabah virus COVID-19 ini termasuk dari ta'un yang dijelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi wassalam, ataukah bukan? Kemudian para ulama dalam hal ini mereka berselisih pendapat dalam masalah wabah virus ini. Dan sebagian besar dari kalangan para ulama, di antara dari ulama-ulama Al-Azhar, kemudian ulama-ulama Lajnah Daimah, mereka berpendapat virus COVID-19 adalah masuk ke dalam kategori penyakit ta'un, penyakit yang berbahaya. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fatta'un, adapun ta'un adalah annahu waba'un muayyan. Sebagian dari kalangan para ulama mengkategorikan penyakit ta'un adalah wabah yang tertentu. Jadi tidak semua wabah yang menimpa kaum muslimin ini dikatakan ta'un. Ini sebagian para ulama. Kemudian waqila, sebagian yang lainnya mengatakan bahwasannya annahu kullu waba'in amin yahillu bil ardi. Setiap wabah secara umum yang menimpa seluruh manusia di muka bumi ini. Fayusibu ahlaha wa yamutun nas minhu. Kemudian menimpa seluruh manusia, baik dari negeri A sampai negeri Z, semuanya tertimpa musibah ini dan menyebabkan kematian atasnya, maka ini dikategorikan sebagai penyakit ta'un. Maka disimpulkan oleh para ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti yang saat ini yang berada di Saudi Arabia, mengatakan bahwasannya virus COVID-19 masuk ke dalam kategori penyakit ta'un, penyakit yang berbahaya. Kemudian Syekh melanjutkan, sawa'un kana muayyan am kana waba'an am mislal Korea. Sama saja ta'un itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin wabah yang secara khusus atau wabah yang secara umum seperti kolera yang menimpa sebagian dari kalangan kaum muslimin. Ilahnya di sini adalah penyakit ta'un adalah penyakit yang menjijikkan, penyakit yang mematikan, yang menyerang seluruh manusia dan membunuhnya. Maka ini dikategorikan sebagai penyakit ta'un. Oleh karena itu dijelaskan oleh
Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala bahwasannya beliau mengatakan asy-syahadatu sab'un, kata Rasul. Orang yang mendapatkan pahala syahid ini ada 7 orang kategorinya. Siwal qatli fi sabilillah, selain orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi masih bisa orang-orang yang tanpa berjihad di jalan Allah, mereka mendapatkan pahala syahid. Kemudian Rasul melanjutkan, yang pertama adalah al-mat'unu syahid, orang yang tertimpa penyakit ta'un kemudian dia mati karena sebab penyakit tersebut, maka dia dikatakan syahid. Syahid fi sabilillah. Yang kedua, wal gharqu syahid, orang yang tenggelam, mati tenggelam, ini dikatakan syahid fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, wasahibu dzatil janbi syahid, dan orang yang terkena penyakit lambung, asam lambung, kemudian dia mati karena sebab penyakit tersebut, maka dia dikatakan syahid oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat, wal mabtunu syahid, dan orang yang terkena penyakit perut. Nah, antum bisa bayangkan di sini, penyakit perut, ya, sakit perut, mencret, kemudian dia mati. Syahid dijelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, wasahibul hariq syahid, dan orang yang terbakar ini dikatakan sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid. Kemudian walladzi yamutu tahtal hadmi, dan orang yang mati tertimpa reruntuhan, ini dikatakan syahid oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah wal mar'atu tamutu bi jam'i syahid, seorang wanita yang dia mati dalam keadaan melahirkan, baik bayinya sudah keluar ataupun masih di dalam perutnya, maka ini dikatakan syahid oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Pahala syahid jamaah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan makna syahid, makna yang dikatakan terkandung dalam asy-syahid adalah li'anna Allah Ta'ala wa malaikatahu alaihi wassalam yashhaduna lahu bil jannah, karena Allah dan para malaikatnya semuanya menyaksikan orang-orang yang syahid di jalan Allah pasti masuk surga. Itu makna dari syahid. Jadi kalau misalkan ada seorang yang mati dalam keadaan 7 yang kita sebutkan tadi, kemudian dia mengharapkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, maka pasti Allah berikan jannah baginya. Dikuatkan, dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya, beliau mengatakan asy-syahidu, yang dikatakan dengan syahid adalah wal masyhudu lahu bihusnil khatimah, yaitu orang-orang yang disaksikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu dikatakan sebagai orang-orang yang syahid. Akan tetapi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala syarat untuk mendapatkan syahid yang dijelaskan dalam hadis yang mulia tadi ada 2 syarat. Ini wajib terpenuhi. Hilang salah satu dari 2 ini, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang syahid. Syarat yang pertama adalah sabiron, yang tadi dijelaskan oleh Rasul. Orang-orang yang bersabar ketika tertimpa musibah, dia bersabar, maka ini syahid. Syarat yang kedua dijelaskan oleh Rasul, muhtasiban, mengharapkan ganjaran balasan pahala dari Allah, maka dia dikatakan syahid dan dia yakin bahwasannya musibah datangnya dari Allah, ini dikatakan syahid. 2 syarat ini. Hilang salah satu dari 2 ini, maka dia tidak dikatakan mati dalam keadaan syahid, walaupun dia mati dalam terkena virus COVID-19. Ini dijelaskan oleh para ulama
rahimahumullahu taala. Karena sejatinya ta'un adalah penyakit yang menjijikkan. Rijsun kata Syekh, yaitu penyakit yang menjijikkan, yang mematikan, virus yang begitu mengerikan. Azabun, yaitu azab arsalahullah subhanahu wa ta'ala, yang Allah utus makhluknya kepada seluruh makhluknya. Akan tetapi apa? Rahmatan lil mu'minin, yaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Antum bisa perhatikan di sini jamaah. Ini rahmat bagi orang-orang yang beriman, bukan rahmat bagi orang-orang muslim. Sekali lagi, bedakan. Rahmat bagi orang yang beriman. Ini Rasul sendiri mengatakan, apabila dia tetap teguh, kemudian ketika ditimpa musibah ta'un, dia bersabar di tempatnya, kemudian dia mengharapkan ganjaran balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mati, maka dia mati dalam keadaan syahid dan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, bahwasannya beliau mengatakan, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi, jika kalian mendengar di suatu tempat ada penyakit ta'un, maka jangan kalian datangi. Ini perintah Rasul. Kalau kita mendengar misalkan pada tahun 2019 di awal-awal penyakit wabah ta'un ini masuk ke negeri Indonesia, maka kita dilarang untuk mendatanginya. Ini Rasul sendiri mengatakan, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, dan jika kalian sudah berada di tempat di mana wabah taun itu menyebar, maka janganlah kalian kabur, lari keluar dari tempat kalian. Ini sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dikisahkan pada kisah Bani Israel, ketika itu Rasul berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan umatnya yang mati dalam keadaan penyakit ta'un. Ribuan umat. Diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Allah ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut wa faqala Allahu mutu summa ahyahum. Tidakkah engkau melihat ketika itu ada satu kaum yang mereka keluar lari dari negeri mereka, ribuan umat, kemudian Allah matikan mereka. Hadharul maut, mereka takut karena terkena penyakit wabah taun. Faqala lahumullah, kemudian Allah berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semuanya. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan karena berkat doa Nabi tersebut. Antum bisa bayangkan. Jadi di mana kita berada, kalau memang ajal sudah tiba, kalau memang takdir Allah subhanahu wa ta'ala sudah berada pada kita, maka kita pasti akan mati dimanapun. Maka hadis yang mulia ini mengatakan bahwasannya ketika kita mendengar wabah virus, kemudian di suatu tempat, maka kita dilarang untuk menuju ke tempat tersebut, kecuali dalam keadaan darurat. Ini dijelaskan oleh para ulama, kecuali dia dalam keadaan sedang bekerja di tempat di mana di situ ada wabah. Kemudian dia sebagai seorang kesehatan dan sebagainya, seorang dokter dan yang lainnya, ini dikatakan darurat. Tapi jika selain daripada itu, maka dilarang untuk datang di mana tempat tersebut sedang terkena virus wabah, dan apabila sudah masuk wabah virus ke tempat kita, maka kita dilarang untuk keluar dari tempat tersebut. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fiikum.
Kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya dari Atha ibn Abi Rabbah, bahwasannya beliau mengatakan, qala li Ibnu Abbas, berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah engkau aku tunjukkan wanita penghuni surga, kata Ibnu Abbas. Kemudian Atha mengatakan, faqultu bala, iya wahai Ibnu Abbas. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda, ketika itu ada seorang wanita hitam, berkulit hitam, datang kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Faqalat, kemudian dia mengatakan, inni asra'u, aku memiliki penyakit ayan, atau dalam bahasa kita penyakit gila, kejang-kejang. Wa inni, dan aku, atakasyafu, ketika aku terkena penyakit ayan wahai Rasul, auratku tersingkap atau terbuka. Fad'ullaha ta'ala, maka doakanlah kepada Allah untuk kesembuhan diriku, kata wanita tersebut. Faqala, kemudian Rasul bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, jika engkau mau, engkau bersabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiki, maka jika engkau mau, aku akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesembuhan dirimu. Apa kata wanita tersebut? Beliau memilih untuk tetap bersabar di atas penyakitnya. Antum bisa bayangkan. Bersabar di atas penyakitnya yang dihadapi olehnya. Faqalat asbiru, kalau begitu aku bersabar wahai Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Walakin inni atakasyaf fad'ullaha alla atakasyaf. Akan tetapi ketika aku dalam keadaan ayan, dalam keadaan penyakit datang menimpaku, tersingkap auratku, maka doakanlah kepada Allah agar Allah menutup auratku. Maka Rasul yang mulia mendoakannya agar tidak terbuka aurat ketika beliau tertimpa penyakit ayan tersebut. Bisa kita bayangkan jamaah, penghuni ahli surga, wanita berkulit hitam, bukan wanita yang cantik. Akan tapi apa? Dengan satu amalan yang menyebabkan dirinya Allah angkat derajatnya, Allah masukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena sebab sabar di sini. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa dzalika li anna ahlal jannah yanqasimuna ilal qismain. Oleh karena itu penduduk ahli surga terbagi menjadi dua. Tidak ada yang ketiga. Penduduk ahli surga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qismun yashhadu lahum bil jannah bi awsafihim, wa qismun nashhadu lahum bil jannah bi a'yanihim. Bagian yang pertama adalah orang-orang yang kita menyaksikan orang-orang penduduk ahli surga dengan sifat-sifat mereka, yaitu kullu mu'minin muttaqin fa innaha nashhadu lahu min ahlil jannah, kata para ulama. Seluruh orang-orang beriman, seluruh orang-orang bertakwa, maka kami menyaksikan semuanya pasti masuk surga. Ini yang pertama, ciri orang-orang yang pertama yang Allah jamin mereka sebagai penduduk ahli surga. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, dalam Quran surat Al-Bayyinah. Jadi tidak ada dalam ayat maupun dalam hadis Allah menjamin dan Rasul menjamin orang-orang muslim penduduk ahli surga. Tidak ada. Yang ada adalah mukmin dan bertakwa. Ini jaminan dari Allah dan Rasulnya
yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian penduduk ahli surga yang kedua dijelaskan oleh para ulama adalah setiap orang-orang yang disaksikan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam yang dijamin masuk surga, di antaranya adalah 10 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum dan yang lainnya. Maka ini dua ciri orang-orang yang Allah jamin dan Rasulnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul pertanyaan, was-sar'u na'udzubillahi minhu naw'an. Penyakit ayan, penyakit gila ini terbagi menjadi dua. Dijelaskan oleh Syekh. Yang pertama adalah sar'un bisababin tasannujil a'sab, yaitu penyakit ayan atau gila, kejang-kejang karena sebab mengerasnya saraf-saraf dalam otot manusia, dalam organnya. Maka ini bisa disembuhkan dengan obat morfin atau obat penenang. Nah, antum bisa bayangkan di sini, morfin atau penenang adalah obat yang termasuk dari narkoba. Benar? Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u linnas. Mereka bertanya dengan pertanyaan khamr, alkohol dan judi. Katakanlah bahwasannya khamr dan judi semuanya mudaratnya lebih besar, akan tapi ada manfaatnya sedikit bagi manusia. Ini diantara manfaat dari morfin yang dibolehkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Agar apa? Untuk menenangkan orang-orang yang terkena penyakit ayan atau penyakit gila. Baik. Kemudian penyakit ayan yang kedua sebabnya adalah karena kemasukan jin. Nah, ini ada. Ini pasti dan ada. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya. Karena apa? Karena syaitan atau jin masuk ke dalam tubuh manusia sehingga mereka menjadi gila atau menjadi ayan dan kejang-kejang. Ini karena sebab mereka. Taib. Dan macam yang kedua ini dijelaskan oleh para ulama ketika itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menceritakan ada salah seorang yang gila, yang ayan, kejang-kejang. Kemudian didatangkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekh mengatakan, ukhruji, keluarlah engkau dari tubuh lelaki ini. Apa kata jinnya? Sesungguhnya aku mencintai lelaki ini. Antum bisa bayangkan. Jadi kalau jin sudah suka sama seseorang, maka dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin berada di dalam tubuhnya. Ini. Dan ini ada. Dan ini pasti. Ya, oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, kalau misalkan kita tidak kuat imannya atau keimanan kita dalam keadaan lemah, kemudian kita menyaksikan orang yang sedang diruqyah, sedang berkecamuk untuk keluar dari tubuh manusia tersebut jinnya, maka kita kalau dalam keadaan lemah usahakan untuk tidak melihatnya. Kenapa? Ditakutkan jinnya nanti masuk ke tubuh kita, malah kita yang kejang-kejang nanti. Seperti itu. Ya. Maka jin wanita itu mengatakan, aku mencintainya. Aku mencintai lelaki ini dan aku akan berusaha sampai mati di dalam tubuh lelaki ini. Apa kata Syekh? Lelaki ini tidak mencintaimu, maka keluarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dipukullah dada lelaki itu, kemudian jin itu keluar dan lelaki itu tidak sadarkan diri karena betapa kerasnya pukulan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ulama menjelaskan ada dua cara menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit jin, kerasukan atau kesurupan jin.
Cara yang pertama dijelaskan adalah dengan cara meruqyah diri sendiri. Yaitu membiasakan membaca doa zikir pagi dan petang. Ini sunnah Rasul yang harus kita kerjakan setiap hari di waktu pagi dan petang untuk membentengi diri kita dari gangguan-gangguan makhluk di luar sana. Kemudian biasakan membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang kedua, biasakan membaca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, biasakan membaca surat Al-Falaq. Yang keempat, biasakan membaca surat An-Nas. Dan yang terakhir, biasakan membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dirinya dari gangguan-gangguan di luar sana. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara menyembuhkan yang kedua dijelaskan oleh para ulama adalah dengan cara diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim kepada orang tersebut. Maka ini cara yang lebih ampuh bagi dirinya untuk penyembuhan apabila sudah sangat parah sekali. Ini dua cara yang dijelaskan oleh para ulama, dan sebaiknya adalah kita tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Tapi kita boleh menawarkan diri untuk meruqyah teman kita yang sedang terkena atau penyakit gangguan jin. Seperti itu. Taib. Allah Ta'ala a'la wa alam. Kemudian kita lanjutkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya beliau mengatakan, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti aku melihat kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yahki nabiyan minal anbiya, beliau mengkisahkan dari para nabi-nabi terdahulu. Darabahu qaumuhu, kemudian para nabi terdahulu ada yang kaumnya memukulnya, fa'admuhu, dan sampai berdarah, wa huwa yamsahud dam ala wajhi, kemudian Rasul mengusap darah yang ada pada wajah beliau, yaqulu, dan beliau bersabda, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahuinya. Bisa kita bayangkan jamaah, betapa sabarnya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam ketika menghadapi gangguan-gangguan dari orang-orang musyrikin sampai beliau berdarah di bagian pelipis beliau. Maka hal ini adalah hal yang sangat wajar jika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan gangguan kerikil-kerikil yang menyebabkan diri kita harus bersabar dan istiqamah dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau misalkan kita ini dakwah di jalan Allah, kemudian kita lihat yang ikut kepada kita sedikit misalnya, kemudian kita sudah futur, malas berdakwah, maka ini bukan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa perhatikan, ada seorang nabi yang umatnya hanya sedikit, 1-2 orang. Ada seorang nabi yang umatnya hanya beberapa puluh orang. Ada seorang nabi yang umatnya banyak. Jadi tidak membuktikan dakwah seorang itu berhasil karena banyaknya umat. Tidak. Tapi apa? Karena keikhlasan dirinya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu inti kita berdakwah. Berdakwah itu bukan mesti harus seorang ustadz saja, tidak. Semua diwajibkan untuk berdakwah kepada dirinya, kemudian kepada keluarganya. Itu lebih inti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kalau kita tidak berdakwah kepada keluarga kita?
untuk supaya mereka terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala kalau bukan kita yang mendakwahkan keluarga kita sendiri. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau mengatakan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallaha biha min khatayahu. Tidaklah suatu bencana musibah yang menimpa atas orang muslim dari rasa lelah. Rasa lelah seorang muslim mencari rizki, mencari ma'isyah untuk keluarganya, kemudian dia bersabar, wala wasabin, kemudian penyakit yang menimpa atas dirinya, wala hammin, dan gelisah, wala haznin, dan kesedihan, wala adza, dan gangguan-gangguan yang menimpa atas dirinya, wala ghammin, dan gundah gulana, hatta syaukah, sampai duri yang menusuk kedua kakinya, maka jika dia bersabar, illa kaffarallaha biha khatayahu, kecuali Allah pasti akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya di sini tanpa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja seorang muslim yang dia bersabar mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin baginya surga dan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu fiikum. Allahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan silakan. Baik, silakan jika ada yang bertanya bahwa nyangkut masalah pahala syahid bagi mereka yang terkena penyakit wabah atau taun. Silakan. Baik, sambil mancing ini mungkin tadi ada mengatakan ini kan cerita bahasan yang sering dibahas bahwa seorang wanita yang meminta diobati oleh Rasulullah yang penyakit ayan atau epilepsi itu ya. Tapi Rasulullah meminta memberikan dua opsi. Satunya bersabar dan satunya dia bisa menyembuhkan. Akhirnya memilih pahala sabar. Khawatir hal ini dikiaskan bahwa penyakit itu dibiarkan itu. Dan kira-kira hal seperti ini apakah tidak ada ikhtiar untuk menyembuhkan itu? Jadi kita ulasan bahwa sebenarnya penyakit seperti itu biarkan dia akan sabar untuk menjadi pahala atau jaminan surga bagi dirinya. Itu tadi pertanyaan saya. Baik, barakallahu fiikum. Ya. Jadi bagaimanakah sikap kita ketika kita mengamalkan hadis yang mulia ini kepada seorang wanita yang dipilih dua opsi oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Opsi yang pertama adalah disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Opsi yang kedua, dia tetap dalam penyakit epilepsi atau ayannya ini, dia bersabar tapi baginya surga. Ini. Maka wanita itu memilih apa? Dia bersabar, tetap di atas penyakitnya, dan baginya surga. Taib. Lantas bagaimanakah menghubungkan apakah kita sebagai seorang muslim ketika kita terkena penyakit, kemudian kita diam saja tanpa berobat dan sebagainya? Para ulama bersisi pendapat dalam masalah ini. Mazhab Syafi'iyah mengatakan wajib hukumnya berobat. Wajib. Kalau sakit maka wajib berobat. Ini mazhab Syafi'iyah. Kemudian mazhab Hambali mengatakan sunnah. Hukumnya kita berobat. Berdasarkan dengan dalil ini. Karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita melepaskan dari ikhtiar atau dari sebab. Tidak boleh kita menghilangkan sebab yang Allah turunkan terhadap makhluknya di sini, maka kita wajib untuk mengambil sebab di sini.
mengambil sebab. Tapi dijelaskan oleh para ulama, berobat mazhab Hambali hukumnya sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengkisahkan dahulu kala beliau mengatakan, ketika aku berada di Makkah Al-Mukarramah selama 2 tahun, aku terkena penyakit yang hampir mematikan diriku, kata beliau. Kemudian tidak ada dokter yang aku temukan, tidak ada obat yang aku temukan. Aku hanya berobat dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian aku mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan penyembuhan darinya, maka Allah angkat seluruh penyakitku, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka diambil kesimpulan di sini, kalau misalkan antum tauhidnya kuat, kalau misalkan antum yakin dengan sangat yakin kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi antum untuk berobat apa yang Allah berikan kepada antum, yaitu apa? Dengan berdoa, kemudian mengambil wasilah-wasilah yang Allah berikan kepada antum. Ya, selain daripada obat dan selain daripada dokter ini. Nah, ini bisa antum perhatikan, ini kisah nyata, ini menimpa diri ana. Menimpa diri ana, ya. Ketika itu dokter memvonis ana terkena penyakit pembengkakan di belakang saraf mata ana. Jadi saraf mata ana itu bengkak belakangnya, kemudian sampai ana tidak bisa melihat selama 1,5 bulan. Antum bisa bayangkan. Itu karena awal mualanya itu karena ana terkena COVID dan darah tinggi ana kena. Jadi itu. Ya. Maka ana katakan, demi Allah, wallahi, ana tidak minum obat dari dokter tersebut. Sekali ana minum obat, jantung ana malah lebih parah. Kemudian ana katakan kepada istri ana, kalau begitu kita tawakal saja. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Dan ana katakan, kalau emang takdir ana sudah mati, maka akan ana mati. Ya, cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam. Di malam hari berdoa, jarak antara vonis dokter dengan cek MRI itu jaraknya hanya 6 hari. 6 hari, antum bisa bayangkan. 6 hari. Kemudian ana disuruh cek, walhamdulillah, tanpa berobat, tanpa apa-apa, hilang bengkak di belakang saraf ana ini. Dan bisa melihat lagi, alhamdulillah. Antum bisa bayangkan. Kalau seandainya obat itu yang pasti menyembuhkan, pasti sudah mati ana. Ya, atau tidak bisa melihat ana minimal. Antum bisa bayangkan itu. Kalau seandainya obat yang menyembuhkan, kalau seandainya dokter yang menyembuhkan. Maka dijelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Antum pegang hadis ini. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, kata Rasul. Kalau seandainya kalian bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal 100%, kalian gantungkan urusan kalian, baik itu wabah, kesulitan, musibah, kesedihan, semuanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah berikan apa? Makan kepada seekor burung yang keluar dalam keadaan lapar dan datang keadaan perut kenyang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah, keimanan seorang itu berbeda-beda. Itu bisa bayangkan? Tidak bisa dipaksakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu. Kalau emang misalkan antum kurang yakin, silakan antum berobat, dan ini termasuk dari ikhtiar antum untuk kesembuhan, dan ini tidak tercela, tidak terlarang. Seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Silakan yang lain. Mungkin mau bertanya?
Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi dijelaskan bahwa pahala syahid itu ada beberapa, termasuk diantaranya tenggelam, tertimpa reruntuhan, terbakar ya, terus kemudian kena wabah, sakit perut dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, yang menimpa itu bukan hanya muslim, kafir pun tertimpa itu semua. Apakah mereka juga dapat pahala itu Ustaz? Terima kasih. Taib, ya, Masya Allah, ya. Tadi dijelaskan bahwasannya ada 7 orang-orang yang terkena mendapatkan pahala syahid. Di antaranya adalah orang-orang terkena wabah COVID, kemudian orang-orang yang terbakar, orang-orang yang terkena penyakit asam lambung, penyakit perut, tertimpa reruntuhan, kemudian wanita hamil melahirkan. Ini termasuk dari orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Lantas, apakah orang-orang kafir di sini? Ya, orang-orang kafir ini berhak tidak untuk mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah kita jelaskan, syarat untuk mendapatkan pahala syahid harus 2 syarat. Lepas dari 1 syarat ini, maka tidak dikatakan dia sebagai seorang yang syahid. Yang pertama, dia bersabar. Yang kedua, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin semua musibah datang dari Allah. Orang kafir bisa bersabar sama kayak kita. Bersabar mereka ketika dia kena musibah. Tapi syarat yang kedua ini yang membedakan kita dengan orang kafir, yaitu dia mengharapkan pahala bukan karena Allah, tapi karena siapa? Karena Tuhannya dia. Ini membedakannya. Makanya harus terpenuhi 2 syarat tersebut. Kurang daripada 1, maka tidak dikatakan dia mati dalam keadaan syahid, walaupun dia masuk kategori 7 orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa alam. Mungkin dari ibu-ibu ada bertanya? Silakan yang lain. Pak, ada lagi? Masih ada waktu 8 menit menuju syuruk. Izin bertanya sebelumnya. Sebenarnya sudah disampaikan oleh pertanyaan oleh Pak Haji Dedi. Ini berkaitan dengan 7 orang yang mendapatkan pahala syahid. Tadi diantaranya ada yang terkena penyakit lambung dan penyakit perut ya Ustaz ya. Iya. Dan tadi saya juga menjabarkan bahwasanya syaratnya mendapatkan syahid itu ada 2. Yang pertama sabirun dan yang kedua ada muhtasiban. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kita sebagai orang muslim nih, kita tidak menyadari penyakit yang seperti lambung dan penyakit seperti itu karena perbuatan kita sendiri. Misalkan kita pola makannya tidak baik dan sebagainya. Apakah kita juga mendapatkan pahala syahid di situ? Itu Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak, ya. Barakallahu fikum, ya. Apakah kita sebagai seorang muslim, ya, terkadang kita ini telat makan, ya, sibuk, kemudian kita terkena penyakit asam lambung, ya. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, intinya kalau kita ingin dapat pahala syahid atau kita ingin dapat pahala sabar, itu intinya. Kalau kita ingin dapat pahala sabar, ketika di awal, antum perhatikan, di awal musibah Allah timpakan kepada kita, kita bersabar mengharap ganjaran pahala dari Allah, selamat kita. Itu intinya. Kalau pas kita terkena penyakit lambung, asam lambung, kemudian kita mati, maka kita mendapatkan apa? Pahala syahid. Itu intinya. Antum perhatikan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah satu musibah, bencana yang Allah timpakan kepada seluruh makhluknya kecuali atas izin dari Allah. Di sini ada pengecualian. Wa may yu'min billah, kata Allah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, yahdi qalbah, kata Allah, maka Allah akan berikan petunjuk bagi dirinya. Kalau dia beriman, dia yakin, maka dijelaskan oleh Imam Al-Qamah rahimahullah ta'ala menjelaskan
Maksud ayat ini adalah seorang muslim yang dia yakin dengan sangat apa yang Allah berikan dari musibahnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib dia apa? Fayarda wa yusallimu, kata Al-Imam Ibnu Alqamah. Maka wajib dia ridha dan dia bertawakal sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Ketika di awal ditimpakan musibah, bala bencana, apapun itu bentuknya, penyakit kecil maupun penyakit besar, dia yakin di awal semuanya penyakit dari Allah, dia ridha dan dia bertawakal, maka dia dikatakan sebagai orang yang beriman, dan dia dipastikan ketika dia mati dalam keadaan itu, maka dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum, wallahu taala a'la wa alam. Taib. Ibu ada bertanya, Bu? Taib, silakan. Ya, anak kurang dengar, Afwan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan dosa-dosa yang dibawa dari yang syahid tadi, Ustaz? Apa dosanya hilang atau tetap dibawa? Terima kasih, Ustaz. Tapi bagaimanakah dosa-dosa yang telah dilakukan, yang misalkan antum bisa bayangkan di sini jamaah, kalau pahala syahid apa tadi dijelaskan oleh para ulama, pahala yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah berarti apa? Allah jamin baginya surga. Surga. Antum bisa bayangkan di sini. Karena apa? Karena ketika dia tertimpa musibah itu, dia bersabar mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, dihapus semua dosanya. Dihapus semua dosanya tanpa dia bertobat. Tanpa bertobat. Kita bertobat saja jamaah, belum tentu diampuni Allah. Yakin antum? Benar nggak? Dengan kita bertobat saja ini belum tentu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya tobat apa? Ada 3, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, berhijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Ditambah oleh Syekh, yang keempat adalah niat ikhlas karena Allah. Dan yang kelima adalah mutabaah sunnah Rasul. Ini taubatnya taubat nasuha. Antum paham? Kita dosa, kemudian besok apa? Taubat. Dosa, taubat. Ini dijelaskan oleh madhab Syafi'iyah, taubatnya tidak diterima. Antum bisa bayangkan. Yaitu dosa yang sama dilakukan, dia bertobat, dosa bertobat, taubatnya tidak diterima. Akan tapi jumhur para ulama mengatakan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bertobat. Nah ini. Tapi dengan cukup apa? 2 syarat. 2 syarat yang tadi dijelaskan oleh para ulama, bersabar, mengharapkan ganjaran balasan dari Allah, dan dia yakin musibah dari Allah, maka dia diampuni oleh Allah dan baginya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Baik. Ada itu Pak Ajil. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan penyakit itu ada 2. Ada datangnya memang dari wabah atau ini kuman atau bakteri, dan ada datang dari jin. Ya. Bagaimana membedakan 2 penyakit itu, Ustaz? Supaya kita untuk ikhtiarnya lebih mudah gitu ya. Terima kasih Ustaz. Taib. Tadi dijelaskan oleh Syekh, penyakit ayan, penyakit epilepsi ini ada 2. Yang pertama emang dia penyakit epilepsi atau ayan. Yang kedua datangnya dari jin, gangguan jin. Ya.
Maka kalau misalkan kita sudah berobat ke dokter, kemudian masih ayan, kemudian masih kejang-kejang dan sebagainya, ini bisa kemungkinan ada jin dalam diri kita. Paling mudah untuk melihat apakah ada jin di dalam kita itu gampang sekali. Antum baca Al-Quran 1 jam saja. Kalau misalkan tidak ada gerakan di dalam tangan kaki antum, kemudian biasanya kalau misalkan itu ada jinnya itu bergerak dia sendiri. Dan itu kepala kita panas. Itu nggak bisa bertahan selama 1 jam. Itu ada jinnya. Gitu. Itu paling gampangnya. Tapi karena apa? Rasul mengatakan setiap manusia lahir bersama dengan apa? Illa walahu qarin. Bersama dengan qarinnya, jin itu. Qarin. Kecuali jinnya Rasul apa? Muslim. Kalau kita dalam tubuh ini nggak tahu ada kafir mungkin atau munafik atau orang-orang fasik, nggak tahu, orang jin fasik nggak tahu kita. Sama dengan manusia dia. Jadi ketika kita ingin baca Al-Quran itu dia intinya. Apakah ada jin dalam diri kita? Nah, kemudian yang kedua membedakannya, biasanya kalau penyakit ayan, penyakit yang kejang-kejang itu karena sebab jin itu biasanya berbeda dengan epilepsi, sangat beda sekali. Itu biasanya dia ngomong sendiri nanti. Ngomong, itu yang ngomong apa? Jinnya. Itu dia, untuk membedakannya. Kalau hanya ayan atau epilepsi ini tidak ngomong dia. Kejang-kejang saja, itu dia bedanya. Taib. Allahu ta'ala ala wa alam barakallahu fikum. Taib. Baik, mungkin sudah. Masih ada pertanyaan? Sudah masuk suruk. Jadi salah satu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan mati syahid, beberapa para pejuang Islam misalnya di medan tempur ya, karena memang mati syahid yang dia adalah surga di bawah kilatan pedang. Seperti di Palestina misalnya dengan dibombardir sama tentara Israel misalnya. Nah, tingkatan syahid seperti itu bagaimana dengan tingkatan tadi syahid yang tadi sudah dijelaskan Ustadz gitu kan. Kemudian penanganan terhadap jenazah. Nah, itu bagaimana? Yang ketiga, terus paradigma kita terhadap masyarakat, terhadap orang yang mati melahirkan, Ustaz. Orang yang mati melahirkan di masyarakat kita kan negatif ya. Nanti seperti kuntilanak seperti itu kayak jadi. Nah, ini kan harus diluruskan gitu. Padahal orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu luar biasa. Pahala syahid hadir terhadap si almarhumah gitu kan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah ada perbedaan antara orang yang mati syahid di bawah kilatan pedang atau mati syahid yang dijelaskan tadi 7? Ini ada, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Ya, perbedaan antara orang-orang yang syahid mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, lebih mulia. Mereka tanpa harus dikafankan. Ini langsung dengan pakaiannya. Ini orang-orang yang syahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau orang-orang yang syahid mislu ajri syahid, antum perhatikan, misal seperti berarti tidak sama. Itu yang kita pahami. Karena Rasul sendiri mengatakan mislu ajri syahidin, seperti pahala syahid tapi tidak sama pahalanya. Tentu lebih utama orang yang bersyahid di Palestina. Itu pasti. Tapi orang yang 7 orang itu ketika dia tertimpa reruntuhan, tenggelam, dia harus dimandikan dulu, disolatkan, dikafankan, baru dikuburkan. Ini orang yang seperti itu. Tapi pahalanya seperti pahala syahid. Itu bedakan. Jadi jangan mentang-mentang, waduh enak nih ya, langsung sama dengan pahala syahid. Enggak mungkin. Karena begitu kerasnya sekali orang-orang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala seperti Palestina ataupun yang lainnya. Itu berbeda. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi tentang wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Ini sedikit beredar dari kalangan kaum muslimin, ya orang-orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan ini seperti apa? Kuntilanak ataupun yang lainnya.
Antum perhatikan hadis Rasul yang mulia Rasulullah dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan la ghaula, tidak ada namanya nama-nama setan. Tidak ada. Baik kuntilanak, pocong, genderuwo, nenek sihir, nenek lampir, sunter gesot dan sebagainya, enggak ada. Semua tidak ada. Jadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada itu nama-nama itu. Ya. Kalau dia, bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau misalkan dia takut kepada jin, kuntilanak, sundel bolong, maka ini dikatakan khaufus sir awil ibadah. Takut yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Takut kepada jin. Takut untuk bangun malam kencing. Ada kepala suster ngesot misalnya. Ini bisa menjatuhkan seorang dari dosa besar, yaitu kesyirikan di sini. Gak boleh. Ya seperti itu. Taib. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam, barakallahu fikum. Baik, masih ada? Silakan, gak apa-apa ekstra. Kalau sudah masuk suruk, Ustaz cukup ditutup saya Pak Ustaz. Terima kasih. Taib, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafar majlis. Subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.